dengan maraknya demo penolakan Undang-Undang P3, tentu KSBSI agak berbeda memandangnya, bahwa beberapa teman-teman serikat melakukan penolakan terhadap Undang-Undang P3. Sebenarnya Undang-Undang P3 ini kan sarana proses pembuatan undang-undang, di mana berawal dari penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja 2011, di mana salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa istilah Omnibus Law tidak dikenal. Lalu kemudian Undang-Undang 2011 harus diperbaiki. Itu putusan MK, berlaku 2 tahun tapi inkonstitusional, bersyarat dan harus diperbaiki. Artinya perintah putusan MK itu adalah Undang-Undang 2011 yang diperbaiki. Lalu yang terjadi adalah teman-teman DPR yang diperbaiki malah Undang-Undang tata cara membuat undang-undang. Padahal undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang 12 2011 Junto 15 2019. Mekanisme membuat undang-undang itu sudah ada. Betul, kewenangan pembuatan undang-undang itu hari ini kalau bicara CIKER adalah inisiatif pemerintah. Lalu kemudian karena putusan MK harus diperbaiki, yang seharusnya DPR lakukan fokus adalah memperbaiki Undang-Undang CIKER 2011. Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu yang harus diperbaiki. Nah, tapi dalam hal hari ini kita lihat bersama, DPR mengambil inisiatif malah memperbaiki Undang-Undang tata cara membuat undang-undang yang sekarang dikatakan Undang-Undang P3. Nah, kita melihat bahwa ini adalah semangat untuk memuluskan agar Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 itu agar lolos. Kepentingan apa yang terjadi ini yang kemudian menjadi persoalan teman-teman serikat, sehingga sampai hari ini undang-undang di tanggal 24 Mei kemarin sudah disahkan, kemudian masih ada penolakan-penolakan. Nah, tentu dalam hal penolakan, kalau undang-undang tentu dilawan dengan secara konstitusi, itu yang saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau itu sudah menjadi undang-undang setelah melalui perencanaan, pembahasan, perdebatan, sehingga itu menjadi disahkan dan ditetapkan, tentu melawannya juga secara konstitusi, artinya digugat. Kalau kemudian misalnya pilihan hari ini ada yang melakukan aksi-aksi, tapi juga kita harus melakukan perlawanan secara konstitusi, karena tidak bisa hanya di jalan saja. Terkait dengan perlawanan secara konstitusi itulah yang harus buruh lakukan. Lalu terkait dengan materi CIKER-nya. Nah, dalam hal CIKER ini Undang-Undang 11 2020, pemerintah juga jangan memaksakan, khususnya klaster ketenagakerjaan tadi. Seharusnya yang menjadi masalahnya adalah kan ada 11 klaster. Yang menjadi masalah di khusus klaster ketenagakerjaan ini harus diajak betul-betul pekerja buruh untuk bagaimana yang menjadi persoalan-persoalan itu kita selesaikan. Pemerintah harus duduk untuk bersama serikat pekerja, serikat buruh. Apa yang menjadi persoalan? Karena tidak boleh juga bahwa kemudian seolah-olah serikat dianggap menghambat investasi. Statement seperti itu harus clear dulu, bahwa serikat pekerja, serikat buruh tidak pernah menghambat investasi. Serikat pekerja, serikat buruh setuju bahwa investasi harus masuk. Tapi bahwa dalam hal undang-undang ketenagakerjaan yang hari ini kemudian dibilang revisi tidak, membuat undang-undang tidak, tapi masuk di dalam undang-undang CIKER. Nah, persoalan ini seharusnya pemerintah duduk. Misalnya pilihan serikat pekerja, misalnya saya katakan KSBSI dulu, kami siap kok duduk untuk merevisi undang-undang. Kami siap kok duduk untuk membuat undang-undang yang baru. Mari kita selesaikan. Kan kita gak bisa bahwa menyelesaikan hanya satu pihak. Persoalan perburuan ini akan ada unsur tripartit, ada pemerintah, ada pengusaha, ada serikat pekerja, serikat buruh. Demi amannya dunia usaha, dunia industri, serikat pekerja, serikat buruh siap duduk. Tapi dalam hal perlindungan ketenagakerjaan, dalam hal perlindungan terhadap buruh, juga perlu harus kita bicarakan. Nggak boleh hanya kepentingan satu pengusaha saja, lalu perlindungan dan penegakan hukumnya tidak ada.
terutama terkait dengan misalnya sampai hari ini yang menjadi prinsip buat serikat pekerja serikat buruh adalah kaitan kelangsungan orang tetap bekerja itu menjadi tidak jelas karena semua hari ini akan di-outsourcing. Semua jenis pekerjaan akan di-outsourcing. Ini yang menjadi prinsip buat serikat pekerja serikat buruh. Lalu yang terpenting juga terkait dengan bagaimana perlindungan hak buruh ketika mereka sudah bekerja. Misalnya hari ini undang-undang sudah ada, lalu dibuat undang-undang yang baru, lalu diturunkan PP, misalnya nilai degradasi, nilai pesangon. Itu sesungguhnya tidak boleh secara undang-undang. Karena apa? Yang sudah diatur oleh undang-undang tidak boleh diturunkan kualitasnya di PP. Akan tetapi kita harus cari solusinya. Solusinya duduk bersama, kita cari di mana persoalan-persoalan yang menjadi keberatan serikat pekerja serikat buruh. Lalu pemerintah duduk, ajak pengusaha duduk, mari kita cari solusinya. Tidak bisa hanya kemudian memaksakan dari sisi konstitusi, lalu perlawanan teman-teman pekerja buruh ini dibiarkan. Pastinya nanti akan jadi undang-undang. Ini kan tidak sehat dan tidak baik buat dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, mari ayo bersama pemerintah, Apindo, serikat pekerja, kita duduk, kita cari solusinya. Jangan memaksakan sesuatu yang kemudian akan timbul masalah dan akhirnya investasi juga terganggu. Kan bukan ini pilihan serikat pekerja, bukan ini pilihan pengusaha, dan bukan ini pilihan pemerintah. Oleh karena itu konsep dialog sosial itu dijalankan, karena itu juga amanat dari Undang-Undang 45. Bagaimana kita musyawarah, mufakat untuk mencari solusi. Harapan saya itu sebenarnya kepada teman-teman pemerintah hari ini yang sedang berkuasa. Memang kalau bicara undang-undang P3 ini kan sebenarnya undang-undang tata cara membuat undang-undang. Masih ada ruangnya sebenarnya ketika kita bicara undang-undang 11 2020 terkait dengan cipta kerja. Artinya materinya akan kita bicarakan, kita akan diskusikan nanti di undang-undang cipta kerja tadi. Kalau di awal saya akan katakan KSBSI dari awal tidak menolak undang-undang cipta kerja tadi. Yang kita mau dari awal adalah keluarkan klaster ketenagakerjaan. Mari kita bikin ekosistem tentang ketenagakerjaan. Jangan kemudian terlalu banyak undang-undang dimasukkan menjadi satu. Kita bicara ekosistem ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami meminta dari awal keluarkan klaster ketenagakerjaan. Artinya dari undang-undang itu banyak juga yang baik. Kan terlalu banyak juga undang-undang 79, undang-undang 1000 sekian ratus pasal. Nah, kita hanya minta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. Kita duduk, kita bicara, ruangnya masih ada. Karena undang-undang 11 2020 itu akan diperbaiki. Nah, di sanalah nanti serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha, pemerintah, ayo kita duduk, kita selesaikan. Apakah kemudian pilihannya tetap dipaksakan 11 2020 atau pilihannya kita bicara undang-undang khusus ketenagakerjaan kaitan dengan klaster ketenagakerjaan. Kita bikin ekosistem ketenagakerjaan saja. Jangan dicampur adukkan 79 undang-undang. Ruangnya tetap ada. Makanya saya mengimbau kepada pemerintah, karena dalam hal ini kenapa kepada pemerintah? Karena undang-undang cipta kerja ini inisiatifnya pemerintah. Inisiatif pemerintah untuk membuat. Nah, kita meminta kepada pemerintah dikaji ulang, dibikin naskah akademik ulang terkait undang-undang 11 2020. Karena kenapa saya katakan itu? Karena itu perintah putusan MK, perintah putusan yang harus dijalankan. Karena undang-undang itu inkonstitusional bersyarat, artinya bermasalah tapi 2 tahun. Ruangnya masih ada. Jadi pemerintah jangan kaku. Kalau dari awal KSBSI meminta keluarkan, maka pilihannya menurut saya yang terbaik adalah keluarkan klaster ketenagakerjaan. Kita bikin khusus undang-undang ketenagakerjaan dengan sistem ekosistem ketenagakerjaan. Kita bisa tarik itu khusus undang-undang ketenagakerjaan sehingga ada satu undang-undang ketenagakerjaan. Investasi kita bisa atur. Lalu kemudian kaitan dengan serikat pekerja, serikat buruh,
kaitan khusus perlindungan dan kelangsungan bekerja, mari kita atur. Nggak boleh misalnya serikat pekerja juga ingin pengusaha rugi, enggak. Tapi juga jangan serikat pekerja, serikat buruh dirugikan. Pasti ada jalan tengahnya kalau kita mau duduk bersama. Ruangnya masih ada, waktu masih ada. Bagaimana dunia usaha, dunia industri tumbuh, serikat pekerja, serikat buruh, tenaga pekerja buruh, juga perlindungan juga ada. Kita akan masih ada waktu untuk mencari solusi menyelesaikan ini. Memang akhirnya kan karena pilihan kita adalah demokrasi, maka dinamika yang berkembang itu juga bermacam-macam. Tapi tentu harapannya adalah ketika ada persoalan serikat pekerja, serikat buruh harusnya sama dalam hal perjuangan. Akan tetapi ada cara memang. Misalnya dengan ada beberapa serikat melakukan penolakan, perlawanan dalam bentuk aksi-aksi di jalanan, itu juga bagian perjuangan. Nah, yang duduk misalnya lewat lobby-lobby itu perjuangan. Memang disayangkan karena tidak semua bersama. Tapi cara berjuang yang terjadi memang masing-masing punya cara. Artinya itu dinamika. Tidak ada salahnya memang masing-masing punya cara berjuang. Nah, soal kemudian perjuangannya hari ini memang akhirnya terlihat bahwa serikat itu tidak bersama. Tapi itu saya pikir itu alamiah sepanjang tujuannya sama, tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah sudah tidak berjuang, kadang-kadang malah ikut berjuang untuk tidak berjuang membela kepentingan buruh, itu yang tidak boleh. Jadi buat saya itu dinamika lah kalau perjuangan tadi. Memang kalau menunggu kesadaran dan penyadaran itu memang agak sulit, tapi kembali ke serikatnya masing-masing, bagaimana memberikan penyadaran dan kesadaran kepada pekerja buruh bahwa hari ini ada persoalan memang tidak gampang. Ada beberapa elemen, beberapa serikat yang betul-betul memang itu terlihat dilakukan, tapi ada beberapa elemen serikat memang penyadaran dan kesadaran itu memang tidak dibangun sejak awal, sehingga akhirnya outputnya adalah perjuangan itu kelihatan timpang, ada yang berjuang, ada yang tidak. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa yang proses hari ini dengan caranya masing-masing, saya pikir itu alamiah seperti saya katakan tadi, bahwa aktivitas aksi boleh, perlawanan secara konstitusi juga boleh, nggak ada masalah buat saya kalau seperti itu. Pilihan KSBSI memang sampai hari ini aksi di jalanan kita lakukan. Seperti misalnya saya pernah mengimbau kepada teman-teman di daerah untuk melakukan aksi. Tentunya putusan-putusan itu kita lakukan secara mekanisme organisasi. Kita melakukan perlawanan di 25 provinsi. Kita lakukan aksinya, kita lakukan karena proses aksi itu adalah perlawanan di awal ketika undang-undang itu masih dalam pembahasan. Ketika sudah disahkan undang-undangnya, setelah menjadi undang-undang, kan ada proses tadi, ada perencanaan, ada penyusunan, ada pembahasan, lalu ada pengesahan. Nah, setelah menjadi undang-undang tentu kita juga ada pilihan yang lain, pilihan yang diatur oleh undang-undang. Aksi kita perintahkan untuk melakukan aksi perlawanan di jalanan karena memang itu adalah senjata gerakan buruh. Secara konstitusi kita lakukan juga. Artinya pilihan-pilihan hari ini semua pilihan serikat pekerja, serikat buruh kita lakukan. Kalau dibilang apakah ada cara yang paling spesifikasi, kalau serikat pekerja, serikat buruh itu pilihannya hanya bagaimana pilihan lobby ketemu dengan lembaga-lembaga terkait, lalu pilihan aksi, pilihan perlawanan secara konstitusi. Sebuah serikat yang baik harusnya melakukan perlawanan ketika ada kebijakan yang memang merugikan buruh. Lakukan perlawanan, misalnya dengan jalanan sarananya misalnya sudah menjadi undang-undang, ya lakukan secara konstitusi. Itu yang harus dilakukan. Soal kemudian ada beberapa serikat yang nggak melakukan, itu pilihan serikat-serikatnya.
Tinggal kembali ke anggotanya, apakah kemudian yang tidak melakukan itu layak dikatakan serikat. Nah, yang layaknya harusnya serikat adalah lobby boleh, sepanjang lobby untuk menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah. Melakukan aksi perlawanan boleh di jalanan karena memang diatur oleh undang-undang. Lalu melakukan perlawanan secara konstitusi dengan melakukan gugatan ke MK, itu juga diatur oleh undang-undang. Maka pilihan yang baik menurut saya adalah ketika sarana-sarana tadi betul-betul dipergunakan, bahwa kemudian memang itu sudah menjadi undang-undang, mau tidak mau itu adalah pilihan yang konstitusi yang harus kita terima. Memang di tahun politik ini akan ada banyak isu-isu goreng sana, goreng sini, itu dinamika sebuah negara demokrasi. Jadi kalaupun hari ini disahkan, kan misalnya yang baru kita gugat kemarin, misalnya KSB sih gugat secara formilnya. Artinya kalau formilnya nanti misalnya P3 jadi, kemudian P3 jadi, kemudian pembahasan 11/2020 itu kan terkait dengan materi. Masih panjang sarananya. Bisa saja nanti materi itu kita akan gugat kembali. Materinya itu kita gugat karena materi tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, misalnya hari ini Undang-Undang 45, ya kita akan gugat. Jadi masih banyak waktu, cara untuk melakukan perlawanan apabila memang undang-undang itu kita temukan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya kalaupun disahkan bukan berarti kita berhenti untuk melakukan perlawanan. Masih ada sarana terkait dengan materi, kita akan melakukan